Bang, ini kan sebenarnya abang kan udah nyaman di Jakarta, hidup mapan ya kan, datang ke Humbang Hasundutan ini sebenarnya apa yang mendorong abang untuk mau jadi wakil bupati di Humbang Hasundutan ini? Jadi yang pertama tuh saya dikenalkan dengan Humbang ini ketika Bapak bangun rumah ini, gitu. Dan saya saya tinggal datang ke sini, kemudian ya tinggal beberapa hari di sini, nyaman gitu, seneng lah, masyarakatnya kok baik banget gitu kan. Yeah. Terus saya lihat ya di sini kok kayak gak maksimal ya semuanya gitu. Pak Dospar sudah melakukan banyak hal lah dengan timnya gitu, cuman memang belum maksimal banget gitu, artinya menyentuh ke masyarakat. Bang itu butuh waktu, butuh effort yang kuat juga. Nah pada waktu itu saya kebetulan didorong keluarga, kebetulan saya udah lebih dulu mungkin menerima berkat dari Tuhan, bisa hidup nyaman di Jakarta, dan saya pikir inilah saatnya bagi saya mungkin bisa menjadi berkat bagi Humbang Hasundutan, meneruskan program yang sudah baik yang dibuat oleh pemimpin sebelumnya. Dan kalau bilang mau cari duit, ya di Jakarta lah tempatnya. Pasti. Nah, kalau mau merampok, mau cari duit banyak mungkin di Jakarta lah. Ngapain pergi ke Humbang ini gitu. Tapi kalau saya bisa menjadi berkat buat Humbang, ketika saya pergi meninggalkan dunia ini, pasti ada hal baik yang bisa diteruskan oleh orang-orang lain, menjadi contoh supaya Humbang ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Anak-anak dukung nggak? Anak-anak awalnya sih mereka bilang, ngapain sih Pak gitu. Nanti aku tinggal di sana gitu. Kan aku bilang, saya punya anak 2 kebetulan. Yang paling besar udah selesai dari UI, sekarang lanjut di Australia. Yang paling kecil tuh SMA kelas 2 dan dia pengen jadi dokter gitu. Nanti kamu kan udah janji deh mau jadi dokter di Dolok Sanggul gitu. Akhirnya dia mau lah, akhirnya keluarga mendukung. Keluarga mendukung semuanya. Yang amazingly istri saya yang tadinya sudah biasa hidup di kota, mau berkunjung sini, bahkan kemarin tinggal 2 minggu di sini, 2 minggu lebih, dan bergaul bersama orang-orang sini, dan dia merasa baik gitu, nggak ada keluhan. No complain at all sampai sekarang tentang perjalanan dia selama 2 minggu di sini. Sebenarnya karena kita sudah terbiasa hidup di kota sebenarnya, jadi bisa menikmati di masa-masa sekarang di tempat-tempat seperti ini. Iya benar. Dan itu mungkin menurut saya sih nanti yang menjadi tantangan juga untuk Bang Wakil ya, untuk bisa menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitar Humbang Hasundutan. Benar. Maunya begitu nanti orang, maunya begitu. Gimana pembicaraan dengan Pak Birma waktu sebelum memutuskan? Kira-kira klik nggak Bapak selama ini dengan dia? Nah, jadi saya kan kebetulan memang habis pileg kemarin sangat sedih lah ya. Bayangkanlah kami Poparan Sirajoloan itu yang paling besar di Humbang, tapi cuma 1 wakilnya di DPRD Humbang. Satu di antara 30. Padahal secara populasi kita punya 24.420 orang yang berlabel Sirajoloan. Di luar istri, di luar Hela, di luar Bere gitu. Masa cuma 1 gitu kan gitu. Habis itu saya ajak beberapa tokoh Sirajoloan di sini ketemu. 2 kali saya datang ke sini untuk mengumpulkan mereka supaya kita bikinlah semacam konvensi. Siapa dari kita yang layak ditampilkan untuk menjadi calon kepala daerah di kontestasi tahun 2024 ini. Tapi nggak ketemu gitu. Sampai akhir saya dengan Bang Yanto Siotang, orang yang saya kenal punya integritas dan orangnya baik, kita ketemu lah gitu. Kalau kita bagaimana lah Bang supaya kita sama-sama mengembangkan. Nah perjalanan waktu memang banyak turbulensi kan gitu, kayak dengar-dengar, waduh di sana begini, kayak udahlah akhirnya saya dari awal emang sudah didorong keluarga gitu, terutama marga Sijite, jadi sempatlah berkomunikasi dengan beberapa calon kepala daerah. Ya kalau bilang hampir semua calon kepala daerah yang bertarung saat ini itu pernah lah berkomunikasi dengan kami gitu, dengan saya. Cuma memang yang paling cocok dengan Pak Birma ini. Saya nggak kenal sama Pak Birma sebelumnya. Sebelumnya belum kenal. Ya. Jadi sampai satu hari saya ditelepon oleh Pak Rulian Simamora, Ketua DPRD. Saya pikir bercanda gitu waktu dia ngajak. Begini. Terus saya bilang, udahlah. Besoknya saya nggak follow up gitu. Sampai ada 1 orang yang saya kenal, nggak kenal juga telepon, tapi dari marga Sirajoloan. Udah deh gini deh. Kalau emang serius supaya Pak Lahmod telepon Bang Arnold deh gitu kan, Arnold Sijite, karena mereka berteman kan. Nah sambil itu saya
mencari tahu profiling tentang Birma Sinaga dan keluarganya. Dan hampir semua orang yang saya tanya, semualah bahkan, bukan hampir semua, itu mengatakan mereka adalah keluarga baik dan orang yang baik juga gitu. Dan terbukti waktu saya pertama kali ketemu dengan Pak Birma di kantor Pak Lamot di DPR Senayan, diskusi kami sejam lebih, nyambung loh. Saya agak jarang ketemu orang yang baru kenal tuh nyambung gitu. Terus Pak Birma juga orangnya juga sederhana. Nggak banyak neko-neko, nggak seperti ya maaf kata orang kebanyakan lah ya, yang sudah mapan kan agak-agak gimana lah. Dia tuh nggak pernah. Sampai sekarang saya belum pernah lihat Pak Birma marah, jujur ya, belum pernah lihat Pak Birma marah. Makanya saya takut kalau dia marah, aduh nanti gimana ya kalau udah menang dia marah. Saya makanya nggak punya bayangan soalnya gitu. Nah tapi emang dari awal kita sudah berdiskusi panjang tentang mau ngapain, bahkan kita selama 3 hari berturut-turut ketemu sampai jam 3 pagi ngobrolnya. Ya udahlah, di pertemuan pertama saya bawa istri saya, Pak Lamot juga bawa istrinya dan keluarga, dan ternyata baik. Dan langsung Sabtunya kita bikin acara kebaktian, keluarga Pak Lamot ada yang datang dari Lombok, datang dari Manado gitu kan. Memang keluarga yang sangat kompak lah, dan bapak saja bilang, jarang nih orang Batak kayak gini keluarganya. Mereka saling support ya. Saling support dan patuh kepada yang lebih tua gitu kan, jarang banget. Biasanya kalau ada satu keluarga yang adiknya lebih maju, biasanya abangnya nggak dianggap kan. Kalau di sini saya berkali memperhatikan mereka masih patuh kepada Pak Timbul si Naga yang di Jakarta itu. Luar biasa lah, agak jarang. Makanya di situ saya pikir ini keluarga baik dan orang baik, makanya saya mau waktu itu bersedia menjadi pendamping dari Pak Birma ya. Gitu. Bang, kalau kita perhatikan Bang ini kan sebenarnya kampung-kampung kan dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan jauh. Dan ini kan membutuhkan kreativitas. Nggak kayak di kota langsung kalau kita mau bangun jalan itu langsung ya udah nggak terlalu panjang udah langsung bisa kita beresin. Iya, ini problemnya di sini adalah ada kampung 10 rumah tangga jauh dari tempat apa kan ini perlu akses. Kira-kira nanti bagaimana cara Birma Erwin ini untuk ya paling tidak memenuhi lah untuk ya paling tidak standar biar ya. hasil pertanian kalau kita lihat kan di Humbang ini sangat luas pertaniannya sangat bagus. Kalau kita berbicara harga di pertanian, kalau ke jalan usaha tani itu kurang bagus, itu pasti harga komoditinya di bawah karena kos untuk pengangkutan kan tinggi. Ini kan tantangan juga nanti untuk menaikkan pendapatan daripada masyarakat. Kalau jalan ke kampung mereka bagus kan otomatis harga-harga pertanian mereka bisa menjadi naik dan itu otomatis meningkatkan pendapatan mereka. Kira-kira bayangan Pak Birma Erwin ini kan terbatas ini kalau APBD dibahas ya kan. Untuk gaji aja sama belanja rutin udah lebih dari separuh daripada benar, APBD. 60% lebih. Apalagi yang digunakan nanti. Sementara seperti yang saya bilang tadi, panjang daripada jalan yang harus diperbaiki itu kan lumayan yang banyak. Apalagi yang masih belum tersentuh sama sekali masih banyak. Apa yang kira-kira nanti dilakukan Birma ini? Ya, memang kalau kita mengandalkan dari belanja modal di APBD Humbang nggak akan cukup untuk infrastruktur di Humbang. Bahkan 5 tahun dikumpulin pun nggak akan bisa membangun semua jalan di Humbang dengan baik. Kami udah lakukan perhitungan itu gitu sama teman-teman. Nah, kita merasa itulah perlunya kolaborasi. Jadi supaya kolaborasi dengan provinsi dan nasional supaya bisa terpenuhi kebutuhan yang ada di Humbang, terutama infrastruktur. Memang kita ini paling banyak di orang dalamnya. Kita punya Pak Lamot, punya Pak Manaek gitu, yang bisa nanti membantu alokasi anggaran di sini untuk jalan provinsi, ya. Bagaimana nanti supaya itu jalan dari Blok Sanggul sampai ke ujung Pakat itu bagus. Sekarang udah mulai bagus sih saya lihat kemarin ya. Hanya ada beberapa titik lagi belum pembenahan lebih baik. Tapi kan kalau kita mau eksplor lebih bagus lagi, itu kan mesti kita lebarin jalannya. Makanya itu kita perlu akan kolaborasi dengan mereka. Sehingga APBD, belanja modal dari APBD yang di Humbang, kita bisa fokus untuk jalan-jalan kabupaten, jalan usaha tani, dan lain-lain. Nah, keterbatasan anggaran atau fiskal yang ada di Humbang bisa kita juga bisa kita
modifikasi. Di Indonesia itu ada namanya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur Indonesia kan. Jadi kita akan coba kerjasama dengan mereka, bagaimana mendapat pinjaman dari mereka dengan bunga yang rendah dan skema pengembalian yang menguntungkan buat Humbang Hasundutan, supaya itu menjadi pembiayaan bagi pembangunan jalan-jalan dan infrastruktur yang ada di Humbang ini. Jadi nggak perlu nunggu uang ada baru bangun, tapi dengan kita mengajukan pinjaman, jalan terbangun sekarang, ekonomi berkembang dengan baik, baru kita kembalikan secara pelan-pelan bertahap kepada PT SMI. Dan itu kan salah satu instrumen yang bisa digunakan kan gitu, karena banyak kok daerah yang pakai itu. Saya pernah kerjain bangunan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, itu uangnya dari SMI gitu, karena mereka Kabupaten baru pemekaran ya. Nah, instrumen yang mau kita pakai adalah nanti bisa juga kita pakai CSR untuk jalan-jalan tertentu. CSR misalnya kita minta teman-teman pelaku usaha mikrohidro yang ada di sini, mereka bangun jalan, nanti kita bikin aja situ. Misalnya perusahaan mikrohidro power plant-nya itu PT Sukses Maju gitu. Jalan Sukses Maju di situ kita bikin. Jadi mereka yang membangun, mereka yang memanfaatkan dan mereka mengelola misalnya gitu kan. Itu kan banyak tuh, kayak kemarin kayak Sigulok, aduh jalannya parah banget. Padahal sudah ada 2 power plant. Jadi mesin itu bisa kita pakai. Begitu juga Tara Bintang. Tara Bintang itu dan Paritan itu banyak banget power plant di sana. Ya kita minta lah, nggak usah uangnya ke kami, ke kepala daerah. Uang yang kalian mau berikan itu kesana aja. Langsung sana, bikin jalan. Bikin pun suka-suka kalian nanti bikin jalannya nama jalan perusahaan kalian pun boleh, atau kalian mau bikin nama jalan tokoh masyarakat di situ juga boleh gitu. Nah, itu instrumen kedua. Ketiga, saya nggak tahu di sini tentang perizinan ya. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang mengajukan perizinan dan dia terbentur dengan koefisien dasar bangunan kayak di Jakarta kan dilakukan Pak Ahok, mereka bisa mungkin mengajukan peningkatan koefisien dasar bangunan, dan kita ada namanya kompensasi. Jadi kompensasi koefisien KLB, koefisien luas bangunan gitu. Mungkin bisa kita pakai juga untuk dana itu kita pakai untuk pembangunan infrastruktur dari kompensasi luas bangunan yang ditambahkan dari perizinan kita, terutama pengusaha-pengusaha, mungkin pengusaha-pengusaha di pariwisata ya gitu. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Tinggal kemauan ya. Tinggal kemauan dan ya mau capek dikit gitu. Kalau orang cuma mengadakan sana sini ya susah lah gitu. Dan saya lihat ya di zaman yang sekarang ini banyak banget tuh sebenarnya dengan PAD yang hanya PAD dan DBH yang digabungkan di Humbang tahun 2023 itu nggak sampai 200 miliar PAD maupun DBH ya. Padahal APBD kita 1,3 T gitu. Sehingga 1,1 T kan mereka sumbangan dari nasional berupa DAK dan DAU. Luar biasa sih bisa bikin kayak begitu ya. Nah, kita mau coba tingkatkan lah. Kita akan juga minta pemimpin terdahulu membantu apa sih kiat-kiatnya bisa dapat DAK DAU sebanyak itu sampai ke sini seperti itu. Tapi yang pasti kita banyak lah instrumen lah instrumen gitu. Ya. Instrumen bisa dipakai seperti SMI tadi contohnya. Karena ini yang perlu disampaikan ke masyarakat kan. Jangan dianggap sama aja pemimpin itu siapapun yang terpilih kan. Jadi harus mereka dapatkan, oh ini ada gambaran dari pasangan Birma Erin seperti ini nanti untuk memajukan Humbang Hasundutan menjadi lebih unggul kan. Benar. Dan juga nanti pelaku-pelaku usaha yang mengerjakan proyek infrastruktur tersebut, terutama yang bersumber pembiayaan dari belanja modal APBD Humbang, itu kita harus berikan prioritas kepada pengusaha lokal yang berdomisili di Humbang. Kenapa? Supaya ekonominya muter di sini, gitu. Kalau perlu beli bahan baku juga di sini, gitu kan. Nggak kemana-mana, gitu. Jangan pengusaha dari Medan, dari Balige, uangnya lari ke sana kan, gitu. Tapi kalau dari usaha di sini, pelaku usaha di sini kan nanti dia maju, tentunya kan masa dia udah kita kasih kesempatan berusaha, mereka nggak mau bantu sih di daerahnya kan, gitu kira-kira ya. Nah, itu pertama. Kedua, kita kan kebetulan saya dulu di Jakarta kan juga melakukan inisiasi e-katalog ya, gitu. Ya, kita bisa kembangkan seperti itu di Jakarta supaya pelaksanaan pengadaannya cepat dan berkualitas gitu. Nah, kalau sudah itu terjadi, itu saya meyakini akan lebih bagus lagi kualitas jalan di sana. Nah, dengan pengawasan yang ketat, mungkin SDM yang ada di Dinas PU dan
Bina Marga mungkin masih terbatas gitu. Kita kan undang konsultan-konsultan anak Humbang yang kerja di Medan dari Jakarta menjadi konsultan pengawas di sini, dan mereka mengawasi dengan ketat dengan sesuai spek teknis dan juga RKS supaya hasil itu maksimal. Jangan dibangun 1 tahun, 2 tahun udah rusak gitu. Kita mau itu long lasting lah, tinggal pemeliharaan, mungkin peninggian seperti itu. Jadi kualitasnya naik, juga ekonominya baik. Dan buat saya nanti kalau saya kasih proyek ke teman-teman, gak usah kasih fee apa segala macam. UTK namanya, uang terima kasih. Kalau mau kasih uang terima kasih, mendingan bikin tambahan jalan. Misalnya, contoh ya, saya nggak tahu lah, saya belum pernah berkecimpung di sini. Mau kasih 10, lebih baik dengan uang 10 itu kalian tambahkan kualitas atau kuantitas jalannya. Tadi jalannya dibangun 1 kilo, dengan uang 10 tambah lagi 1,1 kilo misalnya. Dan kelebihan itu kalian anggap aja, atau pengusaha ini anggap sebagai CSR. Jadi kalau saya kasih uang ke saya atau ke Pak Birma, uang itu kalian pakai untuk membangun tambahannya supaya lebih panjang lagi atau lebih luas lagi area yang dibangun. Dan itu anggapnya sebagai CSR dari kontraktor tersebut kepada Humbang Hasundutan atau kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakat menyadari ini ya harusnya Birma Erwin yang mereka pilih ya. Mestinya. Kalau kita nggak mau cari, kita mau Humbang ini maju gitu, bukan mengutip uang dari proyek-proyek, enggak. Nanti kita akan melakukan pengawasan, proses pengadaannya juga yang akuntabel, transparan dan terpercaya, sehingga akan menghasilkan kualitas yang bagus juga gitu. Dan nggak perlulah nanti pikir-pikir mengalokasikan anggaran, wah untuk kepala daerah sekian, enggak. Uangnya kalau mau kalian kasih itu bikinnya jadi jalan atau bikin jadi lampu supaya jalan itu terang gitu. Intinya jadi barang lah. Jadi barang lah. Nah, udah bangun jalan, kalian mau kasih uang ke kita nggak usah. Kalian belikannya lampu PJU, bikin di situ supaya orang jadi terang jalannya gitu. Bang Wakil, ini kan kalau di Humbang ini kan ini termasuk luas daerahnya ya. Nah, sementara kalau saya lihat fasilitas kesehatan ya mungkin masih di Dolok Sanggul aja yang ada rumah sakit. Seperti apa nih? Nah, ini kan terutama Papatar ini. Itu agak jauh kan ke Dolok Sanggul, butuh ya sekitar 2-3 jam. Kalau dari desa-desa terluar bisa sampai 5-6 jam. Benar. Nah, sementara kan kalau yang namanya di kampung ini udah banyak orang-orang tua yang tinggal, maksudnya banyak kan orang-orang tua yang tinggal kan. Kalau yang muda-muda kan banyak kan merantau. Ya. Karena di sini nggak ada apa-apa. Sementara kan nggak semua juga orang punya fasilitas, contohnya kendaraan untuk cepat-cepat berobat. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Birma Erwin untuk mengatasi satu dari segi jarak, terus kedua dari masalah apa ini kualitas pelayanan kesehatan lah di Humbang Hasundutan? Iya, memang saya begitu nyampe sini nih, begitu nyampe sini, terus saya beberapa kali ke rumah sakit RSUD Dolok Sanggul ya, besuk teman-teman di sana gitu, sedih juga lah gitu ya. Teringat saya dulu pergi ke Bangladesh, ya kurang lebih kayak gitulah, Nepal gitu. Padahal ini di Dolok Sanggul gitu kan. Kalau secara fasilitas memang kita masih ketinggalan lah gitu. Saya juga mendapat informasi, diskusi dengan beberapa pejabat di sini, untuk beberapa kasus itu mereka hanya bisa memberi rujukan, tidak mengobati gitu kan. Kenapa? Karena memang kita punya fasilitas dan tenaga medis yang sangat minim. Kita punya 47 tenaga medis dan hanya sekitar 29-30 yang spesialis ya. Itu pun kebanyakan honorer. Jadi yang datang dari sekitar Humbang, mereka dikasih honor kehadiran lah gitu ya. Mestinya sih kita mulai berpikir bagaimana menciptakan dokter tetap di sini, dokter spesialis terutama, untuk menjadi dokter spesialis di rumah sakit RSUD. Sehingga ketersediaan ketika ada pasien membutuhkan tuh cepat gitu ya. Nah ini yang kita mau buat, bagaimana dengan program Humbahas Memanggil ini mereka mau datang ke sini, orang-orang yang sudah mapan di Jakarta lalu jadi dokter di sini misalnya lah gitu ya. Kedua, terkait dengan daerah-daerah luar yang disebut tadi Papatar, memang kita mau kalau bisa kita bikin situ satu puskesmas tipe D lah, 1 per 2 gitu ya, yang bisa rawat inap.
dengan minimal 1 dokter spesialis, minimal 1 dokter spesialis dan 2 dokter umum gitu, supaya kalau ada orang sakit nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu posisi 3 jam ke Dolok Sanggul berobat, sampai sini mungkin ya kan udah udah gitu. Nah, udah nggak bisa lagi kan gitu. Bisa di situ, dan mereka ya kita kasih fasilitas yang bagus di sana, tinggal di sana gitu, untuk ya melayani masyarakat di sana. Saya sih kebetulan juga belum pernah dirawat atau dilayani di rumah sakit RSUD Dolok Sanggul ya, tapi saya mendapat informasi perlu peningkatan pelayanan di rumah sakit sana, dan kita akan menetapkan sistem punish and reward bagi tenaga medis di sana supaya mereka lebih serius dalam melayani. Bahkan kalau perlu kita berikan pelatihan tentang etika, hospitality kepada para tenaga medis di sana supaya orang sakit itu dilayani dengan baik, bukan diomel-omelin, karena malah makin sakit kan gitu selain fasilitas tadi. Nah, kita juga ingin ada satu bidan atau objin gitu. Kalau objin ketinggian lah, mungkin bidan yang benar-benar dia standby di setiap puskesmas, sehingga orang mau melahirkan itu terlayani dengan baik, dengan cepat gitu. Nggak perlu harus menunggu 3 jam atau 4 jam ke RSUD Dolok Sanggul baru melahirkan, keburu brojol tengah jalan kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu, dan fasilitas itu kita tingkatkan. Selain tadi puskesmas tipe D di kecamatan-kecamatan terluar, juga kita harapkan kalau bisa dalam 5 tahun kita bisa jadikan RSUD Dolok Sanggul itu menjadi rumah sakit tipe D, tipe B, tipe Bravo, sehingga dokter spesialis lebih banyak, dan kita pengen situ agak diperluas sedikit. Kalau memang nggak bisa secara horizontal, kita bikin vertikal lah gitu. Jadi sehingga rasio ketersediaan bed dengan jumlah penduduk itu sudah sesuai standar nasional gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, hal lainnya adalah memang kita ingin melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Awareness-nya, kepeduliannya kesehatan untuk hidup yang lebih bersih, lebih terawat, yang jadinya itu seperti Bapak bilang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu, supaya jangan dikit-dikit sakit berobat gitu. Apalagi kalau ngeliat berobat yang dari BPJS, ya aduh sedih banget gitu kan ngantrinya gitu, padahal udah payah-payah gitu. Ya kalau bisa mencegah, apa harus mengobati kan gitu. Jadi mungkin ada yang nanti dilakukan rutin gotong royong di desa-desa untuk membersihkan tempat-tempat got apa segala macam ya. Tambah juga hidup higienis, kemudian pola hidup sehat supaya mereka mengerti bahwa nggak selamanya begadang itu merupakan hidup sehat gitu kan. Nggak selamanya minum tuak terlalu banyak itu sehat misalnya gitu. Kalau sekedar boleh lah gitu. Itu kan jadi perhatian juga secara nasional ini stunting. Gimana nanti kalau masalah stunting, apa yang dilakukan? Data stunting kita masih data stunting di Humbang itu udah lumayan bagus ya. Kemarin di 18% kurang lebih ya. Masih di atas sedikit standar nasional 14 ya. Tapi saya yakin dalam 5 tahun kita bisa tekan angka stunting itu lebih rendah lagi. Kenapa saya bilang gitu? Dengan program nasional ditambah juga keseriusan kita untuk membenahi kesehatan, itu akan mengurangi atau bahkan membawa angka stunting di Humbang itu jauh lebih rendah dari angka nasional. Gitu.